Polda Metro Jaya pada akhirnya telah menetapkan Rahel V-nya menjadi tersangka. Hal itu diputuskan setelah penyidik melengkapi berkas pemeriksaan dan telah melakukan gelar perkara. Selain Rahel V-nya yang telah ditetapkan menjadi tersangka, penyidik pun menetapkan 3 orang lainnya menjadi tersangka, yaitu sang kekasih Salim Nauderer, kemudian manajer Maulida Khairunisa, dan seseorang yang membantu mereka meninggalkan kewajiban melaksanakan karantina. Tersangkut masalah pelanggaran karantina oleh saudara RV yang ada di media. Hari ini gelar perkara sudah dilakukan oleh penyidik. Hasil dari gelar perkara ini hari ini adalah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama saudari RV sendiri, kemudian 1 rekanannya, ini adalah SS. Kemudian yang 1 lagi adalah manajernya, serta 1 yang membantu melakukan, yaitu saudari RVD adalah protokol di bandara. Ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nantinya ini proses sambil berjalan, kita menunggu nanti hasil selanjutnya dari penyidik yang kita rencanakan nanti hari Senin nanti akan memanggil ke-4 tersangka untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Terima kasih. Setelah polisi menetapkan sebagai tersangka, Rahel V-nya pun menuliskan sebuah kalimat dalam akun Instagramnya, serta memohon maaf jika telah melakukan perbuatan yang membuat siapapun marah serta kecewa. Berikut unggahan kalimat dari Rahel setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Teman-teman, melalui tulisan ini, aku ingin memohon maaf dengan tulus untuk semua kesalahan-kesalahanku yang membuat teman-teman marah dan sangat kecewa. Aku siap mengikuti dan menjalani konsekuensi hukum dari kesalahan yang sudah aku perbuat. Kejadian ini menjadi pelajaran yang sangat berharga buat aku. Aku belajar untuk bertanggung jawab dan mengikuti aturan sebagai warga negara Indonesia dengan baik. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan akan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah memberikan kritik dan saran yang membangun buat aku. Saran dari teman-teman sangat berarti agar aku bisa menjadi lebih baik. Aku sadar bahwa kesalahan yang aku perbuat sulit untuk dimaafkan oleh teman-teman. Aku juga menyadari bahwa tulisan ini tidak bisa diterima sepenuhnya di hati teman-teman. Tetapi sekali lagi dari hatiku yang paling dalam, aku mau bilang aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Untuk saat ini aku akan menjalani semua proses hukum serta merenungi semua sikap dan perbuatan yang harus aku perbaiki dalam hidup untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebelumnya, Dr. Tirta pun telah meminta kepada pihak aparat agar dugaan perbuatan yang dilakukan oleh Rahel V-nya dapat diproses secara hukum karena telah mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat. Jadi kalau dari itu kan sebenarnya saya sama Kak Nikita Mirzani itu udah pernah bahas sekitar 2 bulan lalu di sebuah vlog. Kalau nggak salah saat itu Kak Nikita itu mengeluhkan tentang sebuah hal kayak dia membayar karantina itu sendiri dan dia patuh, padahal saat itu dia minta Wisma Atlet tapi saat itu penuh. Dan pada waktu itu kita berdua sudah mewanti-wanti oknum-oknum seperti itu akan ada terus. Kalau misal tindakannya cuma minta maaf atau klarifikasi, maka oknum itu akan ada terus dan akan ada orang-orang lain yang memanfaatkan jasanya. Nah ternyata 2 bulan kemudian ada kasus seperti si Rahel. Padahal kan kita tahu Rahel V-nya itu tahun lalu pada waktu Maret 2020 dia termasuk relawan influencer COVID yang donasinya mencapai 5M dan disumbangkan ke PMI. Dan 18 bulan kemudian dia melakukan seperti ini. Kasus yang Rahel V-nya ini sebenarnya sudah saya tanyakan ke Kemenkes dan sampai dikomentari oleh Profesor Berry, itu salah satu ketua penanganan COVID dan juru bicara ID. Intinya itu harus diinvestigasi karena namanya oknum. Kalau sampai dari 8 hari karantina, setahu saya masih 8 hari, kan kemarin sempat berubah jadi 5 hari, tapi ini 8 hari dan menjadi 3 hari doang, dan sampai ada klarifikasi kemarin dibantu oleh petugas, maka ini harus diinvestigasi. Nggak mungkin cuma dia doang.
secara logika aja kan kalau misalkan ada oknum petugas terus japri selebgram yang followernya sampai 6M, nggak mungkin dong lewat DM, nggak mungkin dong gitu. Padahal kalau kita lihat dia kan berangkat bareng teman-teman kayak Gading, Enzi, Arif Muhammad, dan mereka semua itu sampai nginepnya kan di hotel. Dia doang nih yang mengalami hal itu. Berarti harus diselidikin kenapa kok bisa mendapatkan kontaknya, lalu kok bisa keluar dari Wisma Atlet, biayanya itu berapa, dan harus disanksi agar tidak menjadi PR-PR berikutnya. Kalau nggak salah kan sanksinya tuh untuk oknum ya. Kayak contoh kemarin di bandara ada yang surat palsu, maka oknumnya akan ditindak. Di sini kan Rakel bisa menjadi dua hal. Satu, orang yang menggunakan jasa tersebut. Terus kedua, apakah ada transaksi pembayaran? Berarti kalau ada transaksi pembayaran berarti dia terlibat dong. Yang ketiga menjadi saksi untuk membongkar sindikat-sindikat seperti ini. Karena seperti kita tahu, kalau nonton vlognya Kani kita, yang kita khawatirkan sindikat ini tuh justru akan merugikan yang lain. Apalagi kalau kita tahu sekarang kan Wisma Atlet pandangannya positif. Indonesia sudah nomor 54 di dunia. Ya, di atasnya Malaysia dan Singapura penanganan COVID. Vaksin juga udah bagus banget. Terus kasus juga minimal di bawah positivity rate 0,5%. Jadi sangat merugikan nama Wisma Atlet kalau oknum ini nggak ditindak dan diselidiki. Nah, kalau untuk rakyat sendiri sebagai pelaku misalnya dia pelaku. Ya kalau harus diinvestigasi, kalau dia terbukti membayar berarti dia termasuk menggunakan jasa. Terakhir kali saya melakukan pengamatan akhir tahun lalu, kan yang kena Erlang ya kan, yang surat suap palsu. Yang menggunakan jasa juga ada, itu tiga-tiganya kena di PMC kan. Ya. Ada kayak harus bayar denda berapa? Ya kalau itu saya nggak tahu, cuman saya mengharapkan keadilan aja. Maksudnya kan kita tahu lah dulu kalau kita lihat kalau orang nggak pakai masker, mungkin sekarang masih diingatkan, wajar lah nggak ada denda-denda. Orang nggak jaga jarak, ya sekarang kita tahu lah di KRL juga nggak, di ditegur-tegur lah. Restoran buka sampai malam kan dirazia. Nah ini ada aturan karantina, diakali, menggunakan petugas, harus diselidiki. Kalau terbukti, sanksi yang dilakukan harus memberikan efek jerah biar yang lain nggak kayak gitu. Karena kan seperti kita tahu, artis-artis lain dan selebgram lain patuh. Tapi ada orang lain yang nggak tuh. Ya justru kalau ada orang bilang kan netizen tadi ada yang bilang, "Dok, tapi setahu saya yang lain juga kayak gitu." Nah itu berarti sindikat. Berarti dia termasuk. Berarti itu malah semakin membuktikan bahwa berarti ada sesuatu yang harus diinvestigasi. Sanksinya tuh kalau buat Rakel tergantung dari Kemenkes, Satgas Covid, dan TNI ya. Karena ini melibatkan kalau nggak salah TNI. Dok, tapi menyayangkan nggak sih karena kamu juga public figure gitu ya? Saya sih nyayangnya cuma kayak gini sih. Maksudnya kayak gini ya. Indonesia tuh COVID udah nomor 54 loh. Kita tuh vaksinasi udah 100 juta dosis. Dan kita kasus tuh udah 0,5%. Otomatis 0,5% tuh ibaratnya dari 1.000 orang cuma 5 orang yang COVID. Wisma Atlet itu udah baik. Maksudnya kita tuh kurang apa sih gitu loh. Tinggal nunggu 8 hari. Toh dia juga punya duit. Gitu loh. Kan kita lihat Arif Muhammad aja di hotel bintang 5 di HI kan. Masa bukan HI sih, di hotel bintang 5 di daerah Senayan tuh. Maksudnya masa sih nggak ada duit buat nginep di hotel gitu loh. Ya kan, apalagi kalau orang biasa oke lah. Ya kan, Wisma Atlet, tapi tetap tidak dibenarkan untuk yang ngakali seperti itu. Itu kan ngakali, kong kali kong. Apalagi kalau terbukti nanti oknumnya ngomong saya dibayar. Wah, ya itu udah menurut saya udah kasusnya akan semakin besar. Dan yang paling kecewa itu sebenarnya bukan saya. Yang kecewa itu Prof Berry. Bisa dicek Instagramnya Profesor Ahmad Zubairi. Dia sangat kecewa, beliau sangat kecewa karena beliau menganggap bahwa hal ini nggak penting dilakuin. Apalagi sosok Rakel itu 1,5 tahun lalu kan aktif dalam penanganan COVID gitu. Nah, Dok, kan baru-baru saja juga Manel memberikan klarifikasi permintaan maaf. Ini tanggapan dari Ya kalau saya sih kan seperti masa yang dulu-dulu lah. Saya dulu kan juga pada waktu yang saya ke sebuah kafe itu di Holy Wing kan tahun lalu aja saya nggak jaga jarak, saya pakai masker, itu aja karena rangkulan, dihujat habis-habisan. Itu hukumannya saya dicopot pada waktu itu, jadi SK saya ditarik, walaupun akhirnya diklarifikasi oleh pihak terkait, akhirnya jelas, beres, ya kan. Dan teman saya juga yang nggak pakai masker juga ditegur. Teman saya, resto saya, ini dulu sempat disegel. Jadi tidak membuktikan, seorang dokter Tia ini tokonya pernah digembok. Karena yang depan rame ini gembok. Event teman saya yang jaklot dibubarin. Jadi menurut saya,
mau dia selebgram, mau dia artis, mau apa, kalau sudah terbukti ini lebih parah dari hitungannya lebih parah karena dia terlibat oknum ngakali itu. Minta maaf nggak cukup. Bagi saya minta maaf nggak cukup. Kenapa? Karena lu bukan sekedar nggak pakai masker kayak gini, enggak. Lu bukan sekedar nggak jaga jarak, lu ngakali aturan, bos. Jadi kalau dia baper ya saya minta maaf ya. Saya respect sebagai dia pribadi, personal, tapi lu ngakalin. Lu menggunakan popularitas lu untuk ngakalin dan demi kepentingan pribadi lu dan fans lu melegalkan perbuatan lu. Menurut gua minta maaf, it's not enough. Lu harus diinvestigasi oleh Satgas Covid dan lu harus diinvestigasi oleh TNI juga. Karena lu melibatkan anggota TNI. Evaluasinya kalau dari Kemenkes, menurut saya, Dr. Siti Nadia kemarin ada jumpa pers mengatakan bahwa harus ada tindakan tegas dari aparat. Jadi beliau nggak mau, jubir Kemenkes bilang itu nggak mau kalau cuman minta maaf. Karena ini memalukan dan mencoreng nama Wisma Atlet dan mencoreng juga nama anggota dan penanganan COVID. Karena dia bukan hanya nggak pakai masker, 8 hari jadi 3 hari, berarti ada pengakalan. Kalau terbukti nih sampai ada uang yang ditransfer, itu akan lebih parah. Ya, Rachel semangat, masalah pasti akan berlalu, tinggal gimana nyikapinya. Ini pasti tidak mudah, tapi kau pasti bisa, gitu ya. Kalau butuh bantuan apa, kabarin aja, kita sebagai teman pasti mau support lah. Gitu. Kalau dari kesalahan, kalau terbukti ya, terbukti kan masih diduga ya, harus dibuktikan dulu, harus ditindak tegas. Supaya ada pembelajaran kepada setiap pihak untuk bisa mematuhi peraturan yang ada, supaya tidak ada diskriminasi ya. Karena ini negara ini udah banyak chaos dengan masalah diskriminasi, jadi mohon maaf ya Rachel ya, harus ditindak. Karena saya juga waktu awal juga sempat kepikiran kalau nggak karantina efeknya apa ya, kalau karantina efeknya apa ya, dan ternyata saya pikir saya jangan deh, saya karantina aja yang benar gitu loh. Karena itu kan tidak baik ya. Ya kita harus cari tahu. Jadi sebelum kita masuk ke Jakarta, itu kita udah ada kontak misalnya, atau kita udah urus, kita mau karantina di mana gitu. Misalnya kita, saya putuskan mau karantina di Wisma Atlet, kita harus kontak ke Wisma Atlet gitu. Kita mau karantina di hotel ya, kita kontak ke hotelnya, supaya nanti ketika kita tiba, hotel udah prepare untuk kamar yang buat kita di karantina. Nah, mereka tuh ada jalurnya tuh. Begitu sampai, kita lewati swab, kita lewatin prosedur imigrasi, mereka langsung jemput, bawa ke mobil, langsung ke depan pintu masuk. Itu bukan lobi loh bro, waktu itu dia pintu masuk langsung ke arah kamar itu. Ya? Gue kayak ini tersangka suap. Iya, ini seketat ini Pak. Iya Pak, mohon maaf, soalnya kalau misalnya kita ada pelanggaran, kita kena teguran dari pemerintah, kita bisa dicabut izinnya. Saya kan sedih ya kalau dicabut izinnya ya kan. Jadi saya pikir, wah ya udahlah. Sebenarnya sih kurang nyaman sih memang. Tapi ya peraturan Pak. Pihak hotel dia mengatur, kita mengikuti prosedur. Gitu, dan di imigrasi di bandara itu ada yang bertugas itu pasti dari pemerintah ya. Gitu. Saya total 8 hari karantina.